Halo teman-teman, balik lagi sama aku Idul kita. Terima kasih buat yang udah gabung di video ini. Yang baru gabung silahkan subscribe sekarang juga, karena aku bakalan bagi-bagi video menarik 1 minggu sekali buat teman-teman semua. Kali ini aku tuh mau bikin video tentang review tripod yang baru aja aku beli. Jadi bukan video tutorial apa ya guys, agak melenceng tapi nggak apa-apa, semoga bermanfaat buat teman-teman. Di sini tuh tripodnya tuh harganya tuh murah banget, dan fitur-fiturnya juga termasuk udah lengkap buat yang lagi cari tripod murah gitu. Harganya tuh sekitaran 150 ribuan ke atas, nggak sampai 200 ribu. Nanti link pembeliannya bakalan aku taruh di description box. Oke, buat teman-teman, sorry banget kalau seandainya kalian tuh fokus ke eyeliner aku, karena aku baru aja belajar pakai eyeliner. Aneh banget emang hasilnya, tapi nggak apa-apa. Dan ini juga aku merecordnya sekarang juga pakai si tripod yang mau aku review kali ini. Jadi disimak terus pokoknya videonya sampai habis. Semoga teman-teman itu mendapat pencerahan buat yang lagi bingung cari tripod murah. Oke, yuk kita langsung lanjut aja ke reviewnya. Oke guys, jadi aku tuh beli tripod yang mereknya itu Takara New Echo 193A. Ini tuh jadi versi barunya yang Takara Echo 193A. Jadi itu nggak ada new-nya ya yang dulu, yang sekarang itu ada new-nya. Kenapa kok disebut ada new-nya? Nah, di sini dia jawabannya. Jadi di sini tuh ada holder HP terintegrasi atau holder HP yang udah terpasang di tripodnya guys. Jadi kita tuh dimudahkan banget gitu loh, nggak bakalan kelupaan sama yang namanya nggak bawa holder HP, karena holdernya tuh udah terpasang di tripodnya. Ini bener-bener menurut aku recommended banget buat seorang pelupa ya, kayak aku kayak gini tuh biasanya tuh lupaan bawa holder. Nah, di sini tuh waktu beli kita itu dikasih kardusnya ini sama ada tas tripodnya. Jadi kalau mau dibawa kemana-mana tinggal masukin ke tasnya, jadi lebih simple. Jadi warnanya hitam ya di sini tasnya. Oke, sekarang kita langsung lanjut aja ke spesifikasinya. Di sini aku bakalan bacain. Yang pertama ada skrup 1/4-nya, nanti bakalan aku kasih tahu gambarnya. Kemudian di sini ada kaki yang 3 bagian. Maksudnya tuh kakinya tuh bisa dipanjangin gitu loh guys. Nah, di sini tinggi maksimalnya 1,4 meter. Jadi ini lumayan tinggi banget, bener-bener tinggi lah pokoknya. Kemudian panjang terlipatnya itu 565 mm ya, jadi setengah meteran ya ini. Terus di sini ada tinggi minimalnya waktu dipendekin banget itu 545 mm, dan beban maksimalnya tuh 3 kg. Jadi seandainya kalian itu pakai kamera itu masih bisa guys ditaruh di tripod ini, karena bebannya itu maksimalnya 3 kg. Waktu beli dikasih ada plastiknya kayak gini, jadi insya Allah aman nyampe di rumah kalian. Untuk packagingnya sendiri ya gini-gini aja. Di luarnya itu ada ilustrasi gambar tripodnya sama tulisan spesifikasinya udah. Nah, sekarang kita langsung lanjut aja ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu detail dari tripodnya. Nah, di sini itu bagian kepalanya ya guys. Di sini ada pegangannya buat kayak mengangkat dan menundukkan si kepala tripodnya. Terus ini tuh posisinya tuh aku tinggiin semua, jadi tinggi maksimalnya kan 1,4 meter. Ini posisi aku tinggiin banget. Sorry banget kalau cahayanya agak gimana gitu, karena itu biar fokus ke tripodnya. Kalian bisa lihat di cermin rumah aku itu di jendela, dia tuh tingginya tuh hampir seleher aku. Jadi ini beneran tinggi banget lah, sudah memenuhi kebutuhan pertripodan. Oke, di sini bakalan aku detailin ke kakinya. Jadi bagian kakinya tuh bukan hanya sekedar kayak ujung doang gitu ya, tapi di sini tuh kayak berbentuk rubber dinamis. Jadi dia itu bisa menyesuaikan medan saat kita mendirikan tripod kita. Jadi kalau seandainya medannya kayak ada yang nggak rata atau kayak gimana, ini tuh bisa disesuaikan gitu. Jadi mudah banget, kayak fleksibel gitu loh, mau ditaruh di mana aja gitu. Nah, ini tuh bagian penguncinya atau bagian pengunciannya si kaki-kakinya ya. Jadi ini buat manjangin sama mendekin. Ini jatuh waktu aku coba, karena soalnya aku pakai 1 HP ya guys, jadi nggak bisa kalau seandainya jadi itu kayak gini, jadi jatuh deh. Nah,
Jadi itu kalau mau dipanjangin itu dibuka dulu, nanti kalau udah selesai ditutup lagi. Simple banget kok. Nah, di sini di bagian tengah tuh ada bagian pemberatnya. Jadi itu fungsinya tuh kalau seandainya tripod kalian agak goyah, itu kalian bisa tambahin pemberat. Jadi biar apa namanya nggak goyang-goyang. Terus di sini tuh ada bagian bisa diangkat, bisa diturunkan. Ini tuh seberapa tinggi apa tripod kalian gitu loh. Jadi si kakinya tuh lebarnya seberapa itu bisa diukur pakai ini. Terus tripod ini juga dilengkapi sama dengan pegangan. Jadi waktu kalian mau memindahkan si tripodnya ini tuh nggak perlu yang namanya angkat-angkat kakinya si tripod, itu nggak perlu, tapi udah ada pegangannya sendiri. Di sini pasti kalian juga kan bertanya-tanya, ada apa sih dengan warna hijau? Di sini tuh hijau ya guys, aslinya tuh hijau, tapi agak kuning ya di sini. Ini tuh namanya tuh water pass. Jadi dia itu kayak berfungsi buat mengetahui apakah posisi tripod kita tuh udah rata atau belum. Jadi seandainya itu kan ada airnya, itu kalau udah pas di tengah lingkarannya itu berarti itu kayak posisinya itu udah rata tuh, ada airnya kecil. Itu tuh berarti posisi kita udah beneran pas. Tapi kalau airnya itu agak melenceng dari lingkaran tuh berarti posisi kita tuh perlu dibenerin lagi gitu sih. Aku baca di apa deskripsinya tuh namanya water pass, jadi aku yang ikut aja, kalau salah tolong dibenerin ya. Ini beneran membantu banget sih buat orang-orang yang baru pemula dalam hal pertripodan. Terus di sini juga ada leher, apa ya namanya? Intinya dia itu leherannya ini kalau seandainya kita longgarkan, ini tuh kita bisa diputer. Jadi bisa naik. Ini bagian leherannya itu bisa naik. Tapi kalau seandainya dieratin lagi, jadi ya udah nggak bisa diputer gitu. Jadi intinya ini tuh buat menaikkan dan menurunkan si lehernya. Terus nanti kita naikkannya pakai si tuasnya itu tadi yang diputar tadi. Nah, ini pakai tuasnya ini. Nah, kita langsung lanjut aja ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Jadi bagian kepalanya di sini tuh ada pegangannya. Tadi udah aku kasih tahu ya. Jadi dia tuh pegangannya bisa diputar kanan kiri gitu ya, atas bawah itu bisa ini pegangannya. Nah, ini buat kanan kiri. Jadi ini tuh bener-bener sesuai keinginan kita gitu loh pokoknya. Dan di sini tuh banyak fitur. Yang tadi ada yang namanya skrup seperempat apa tadi ya, ini kayaknya nanti bakal aku kasih tunjuk gimana cara bukanya. Ini tuh sebenarnya fungsinya tuh kayak buat naruh kamera gitu loh guys. Ini si skrup seperempatnya tadi tuh, jadi memudahkan juga. Di sini juga ada water pass-nya untuk bagian kepalanya, tapi water pass-nya bukan berbentuk lingkaran ya, tapi kayak air hijau memanjang gitu. Nah, di sini ada bagian buat si kepala tripodnya ini buat dibuka kayak gini. Jadi bisa mode buat HP ya. Ini tuh bisa mode mode portrait maupun landscape gitu, pakai itu tadi si putarannya tadi. Jadi benar-benar fiturnya udah lengkap banget kan kalau buat kita yang masih baru dalam ilmu pertripodan. Nah, buat cara bukanya ini tinggal ditarik bagian sininya, terus dilepas deh si skrup 4 mm nya ini tuh buat naruh kamera gitu guys. Dan ini tuh bahannya tuh dari yang bagian garis-garisnya tuh dari karet, jadi beneran dijamin insya Allah tuh safety itu. Untuk tempat holder HP-nya nanti bakal aku kasih tunjuk. Kayaknya di sini tuh kayak agak gelap ya cahayanya, aku pindahin dulu deh. Nah, di sini udah agak terang. Jadi holder HP-nya tempatnya tuh emang agak tersembunyi gitu guys. Jadi tuh dibuka dulu. Bentar ya, sorry banget kalau seandainya ribet karena emang pakai tangan satu buat kamera, satu buat ini bukain ini. Nah, gini cara bukanya itu tinggal ditarik sebenarnya. Nah, ini dia holder HP-nya. Dia tuh udah kayak udah tersembunyi di dalam gitu loh guys. Jadi ini holder HP-nya udah nempel, jadi kalian nggak perlu cari-cari holder HP lagi karena udah nempel di situ ya guys. Tapi ini tuh HP-nya tuh cuma
Tuh ruangnya itu cuma segini, nggak bisa full kayak tripod biasanya gitu loh. Nanti bakal mau kasih tunjuk gimana kalau seandainya dipasang di HP. Nah ini dia. Jadi kalau seandainya HP-nya tuh kayak di pinggir gitu loh kalau dalam mode landscape. Jadi kayak nggak bisa full sampai ke tengah, dia tuh cuma di pinggir gitu space-nya. Tapi buat landscape pun juga bisa, ini tuh cocok. Nah jadi kalau buat landscape emang cocok banget sih buat anak-anak TikTok atau anak-anak yang suka bikin IGTV, itu bisa banget pakai mode ini. Beneran membantu banget kalau nanti kita bikin video tinggal di landscape-in lagi. Nah ini juga bisa buat dinaik turunkan kalau kita mau rekam apa gitu ya, dinaik turunkan atau di kanan kirikan itu bisa. Jadi ini bener-bener menurut aku tripod yang udah fasilitasnya tuh lumayan dengan harga seperti itu gitu loh. Jadi beneran udah cukup lah buat kita nggak perlu yang tripod yang gimana. Ini bahannya juga lumayan kuat banget gitu ya. Dan sebenarnya seberapa awet barang itu tergantung sama kitanya juga yang pakai gitu loh guys. Nah sekarang kita balikin lagi ke asal semulanya ya, si skrup 1/4 mm nya ini. Caranya juga kayak tadi, dibuka dulu terus dikembaliin. Kayaknya ini kebalik deh, nggak bisa masuk, kebalik ini. Ya udah dibenerin lagi ya. Aku tuh juga pengen bagi-bagi kayak info tripod kayak gini buat teman-teman yang lagi cari tripod murah buat di rumah gitu loh guys. Nah udah selesai deh aku pasang lagi. Makasih buat teman-teman yang udah nonton, semoga bermanfaat ya.